bareng dosen Visio di sini. Hai, kali ini kita akan bahas tentang materi modalitas terapi pendukung yaitu infrared. Tapi sebelumnya, kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan infrared? Infrared atau biasa disebut dengan inframerah merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki gelombang yang lebih panjang daripada cahaya tampak tapi lebih pendek dari gelombang mikro. Panjang gelombangnya sekitar 700 nanometer hingga 1 milimeter. Berdasarkan tampaknya, cahaya dibagi atas tiga yaitu invisible atau tak tampak, visible yang biasa kita lihat sehari-hari, dan infrared atau inframerah. Infrared ini terbagi atas tiga yaitu near infrared atau cahaya infrared terdekat yang bisa kita jangkau, lalu middle infrared, dan ada juga yang disebut dengan far infrared atau jangkauan terjauh dari infrared yang dapat kita jangkau. Infrared ini tidak dapat terlihat, namun dapat kita rasakan dan digunakan sebagai terapi panas superficial untuk meningkatkan sirkulasi darah serta relaksasi otot. Pada dunia terapi, khususnya fisioterapi, termasuk dalam modalitas termoterapi yang bertujuan untuk meningkatkan penyembuhan jaringan, mengurangi nyeri, dan meningkatkan fleksibilitas. Seperti pada umumnya cahaya, infrared dipilih sebagai alat modalitas untuk terapi pada otot itu karena kemampuannya untuk menembus jaringan kulit hingga ke lapisan otot. Jika pada ultraviolet umumnya hanya mampu pada lapisan dermis, lalu pada cahaya tampak jangkauan terjauhnya hingga subkutaneus, infrared ini dia bisa menembus hingga ke lapisan terjauh yaitu di otot. Berdasarkan panjang gelombang dan cahayanya, alat infrared ini terbagi atas dua jenis, yaitu non-luminous dan luminous infrared. Non-luminous memiliki gelombang panjang lebih dari 3 mikrometer dan menghasilkan panas tanpa cahaya tampak. Sementara luminous infrared atau yang umum kita gunakan memiliki gelombang pendek sekitar 0,76 sampai 1,5 mikrometer dan menghasilkan panas serta cahaya merah yang terang. Ini adalah jenis infrared yang umum kita gunakan. Ternyata ada 5 poin penting dalam penggunaan terapi infrared. Yang pertama yaitu durasi, lalu jarak, sudut paparan, area terapi, dan juga frekuensi. Untuk durasi, agar memberikan hasil pada penggunaannya, paling sedikit durasi penggunaannya yaitu 5 menit dan agar tidak menimbulkan efek berlebih, maka digunakan maksimal 20 menit. Lalu untuk jarak, infrared diletakkan sekitar 45-60 cm dari kulit pasien. Selanjutnya, sudut paparannya sekitar 60 sampai 90 derajat tergantung area yang akan disinari. Maksimal 40 cm kubik per satu kali sesi penggunaan. Dan untuk frekuensinya sekitar 3 sampai 5 kali dalam satu minggu. Perbandingan penggunaannya kita jelaskan dalam tabel. Terlihat bahwa jika area semakin kecil, maka jarak antara kulit dengan infrared akan semakin dekat. Tapi jika area yang ingin disinari semakin besar, maka jaraknya harus lebih jauh lagi. Lalu durasinya boleh ditambah untuk penggunaan sesuai dengan jarak. Sementara untuk tingkat sensitivitas, maka kita gunakan untuk jarak dekat. Dan durasinya boleh ditambahkan. Infrared sebagai pemanasan, maka kita akan menggunakannya pada jarak jauh dengan durasi sekitar 10-15 menit. Jika fungsi dari infrared bertujuan untuk memberikan relaksasi, maka kita akan memasangnya dengan jarak dekat dengan durasi sekitar 15-20 menit. Dan terakhir, jika penggunaan infrared ini bertujuan untuk mengatasi spasme, maka kita akan memberikannya dengan jarak jauh dan durasi sekitar 15-20 menit. Nah, ini akan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan pasien. Selanjutnya, kita akan bahas tentang prosedur penggunaan dari infrared dalam praktik fisioterapi terutama. Pertama, kita harus jelaskan prosedurnya kepada pasien. Pasien harus tahu apa yang akan kita lakukan dan apa impact atau efek dari penanganan yang akan kita berikan. Lalu yang kedua, kita harus mempersiapkan pasien, posisikan pasien senyaman mungkin, terutama untuk area yang akan kita berikan terapi atau sinar dari infrared, dan area yang terapi ini harus terbuka dan bebas dari pakaian atau benda logam. Yang ketiga, kita atur posisi lampunya sesuaikan dengan kondisi dan keadaan pasien. Yang keempat, nyalakan alatnya, pastikan bahwa kita sudah mengatur intensitas sesuai dengan kebutuhan terapi. Yang kelima, yaitu kita melakukan observasi dari respon kulit setelah pemberian dari infrared, harus memeriksa kondisi kulit setiap 3-5 menit, lalu hentikan terapi jika muncul rasa terbakar, nyeri, atau kemerahan berlebih pada kulit pasien. Selanjutnya, yang keenam yaitu kita akan memonitor pasien, pastikan bahwa pasien akan tetap merasa nyaman selama proses terapi ini berlangsung. Yang ketujuh, untuk mengakhiri sesi terapi, jangan lupa untuk mematikan alat dan jauhkan lampu dari pasien sebelum dipindahkan. Yang terakhir, sebagai fisioterapis, kita harus selalu melakukan evaluasi, keringkan area terapi bila diperlukan, dokumentasikan respon pasien, dan rapikan peralatan setelah digunakan. Tips penggunaan, gunakan pelindung mata bila ternyata area mau diterapi ini adalah di sekitar mata, lalu jangan biarkan pasien tertidur selama proses terapi. Kenapa? Karena kita harus tahu respon dari rasa nyeri, rasa terbakar, dan juga respon dari kulit pasien. Maka pasien harus tetap sadar selama proses terapi.
Pastikan tidak ada kontraindikasi pada pasien sebelum penggunaan alat ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat infrared. Jadi, infrared ini punya banyak manfaat dong. Tentu, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari penggunaan infrared. Yang pertama, tentu untuk meningkatkan vasodilatasi serta aliran darah, terutama di area yang mengalami nyeri atau spasme. Yang kedua, untuk relaksasi otot dan mengurangi spasme. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme jaringan. Lalu yang keempat, mampu meningkatkan elastisitas kolagen. Dan yang kelima, memberikan efek analgesik, pengurangan nyeri, serta ada beberapa efek tambahan lainnya. Nah, itu dia seputar infrared yang bisa aku bagikan. Kalau kamu ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Bye-bye!